Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Airibet Official. Apa kabarnya teman-teman? Pasti baik-baik saja. Di sini saya akan membahas, mari merawat burung kacer vector yang masih trotol agar nanti kedepannya prospek dan bisa dibuat lomba dan menjaga untuk mental faktornya. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi sebelum kalian membeli burung kacer yang prospek ya, atau yang bermental baja ya, karena burung kacer itu memang modal utamanya itu dia dari kecil ya, emang dari bawaan, dan itu nggak bisa diubah-ubah, itu adalah mental ya teman-teman ya. Jadi nanti jika kalian membeli trotolan yang ombyokan atau di kios-kios ya, itu cari yang prospek ya teman-teman ya. Minimal jika kalian misalkan kalian menemukan kios, biasanya kan dipisah-pisah tuh ya, satu kandang, bagus-bagus sih ombyokan ya teman-teman ya, dicampur gitu ya. Tapi kalau kalian mendapat yang dipisah-pisah, kalian pantau dari jauh ya, kalian tutup. Kalau bisa kalian tutup, lalu kalian setel MP3 teman-teman. MP3-nya itu kacar-kacar ngeplong aja ya. Nah nanti kalau ketika dia nyaut ya, misalkan dia nyaut entah apalah gitu, biasanya ngeplong juga dia ngebales gitu ya dengan suara kacaran, itu udah dipastikan prospek ya teman-teman ya. Tapi jika kita setel MP3 dia loncat-loncat dalam keadaan ditutup ya, misalkan minta aja sama penjualnya atau kiosnya itu ditutup pakai kantong semen depannya. Kalau kanan kiri belakang itu kan biasanya udah ditutup ya pakai papan ya. Nah ini kalian minta depannya itu, jadi biar dia nggak melihat orang ya. Kalau syukur-syukur sih kalau misalkan kalian tes aja dulu, kalian biasa aja gitu, kalian tes di MP3 gitu ya, suara-suara kacar betina atau kacar-kacar ngeplong gitu. Nah misalkan emang dia nyaut atau dia santai aja, berarti itu udah bisa juga buat patokannya. Berarti ini dia mentalnya baja, maksudnya dengar suara burung lain itu santai aja gitu. Syukur-syukur sih langsung respon dia. Nah itu untuk pemilihan kacer trotol atau bahannya yang dipisah-pisah. Nah bagaimana jika diombyokan? Kalau diombyokan, kalian cari yang nangkring di paling atas dan sendiri teman-teman. Itu biasanya kacer lain itu nggak berani mengganggu ya, tapi dalam arti dia berdiri tegak ya, bukannya bulunya ngembang terus merem. Nah itu udah dipastikan kacer itu sakit. Tapi kalau misalkan dia sehat gitu ya, terus ketika kita deketin, terbangnya santai aja, dia nggak gerabak-gerubuk mau keluar, itu langsung kalian comot. Nah kalau bisa minta jaminan sama pemilik kiosnya, ini jantan apa betina gitu. Misalkan pemiliknya bilang jika pemilik kiosnya bilang jantan, jaminan jantan, ya udah kalian ambil. Nanti ketika memang dia mutasi jadi betina ya kalian balikin. Itu 3 bulan teman-teman biasanya mutasi itu. Dia kelihatan di bulu dagu paling bawah sampai ke dada itu warnanya abu-abu. Kalau nggak ada hitam-hitamnya sama sekali, itu udah dipastikan betina ya teman-teman. Sama di bawah parunya itu dia hitam mengkilap, nggak ada putih-putihnya atau enggak hitam-hitam kusam atau abu-abu gitu. Nah itu udah dipastikan betina ya. Jadi kalian cari yang paruh bawahnya itu hitam mengkilap full gitu ya, jangan yang ada garis putihnya atau kusam-kusam gitu ya. Nah itu udah bisa dikatakan betina juga. Nah ketika sudah mendapatkan, perawatannya seperti ini aja teman-teman ya. Kalian sampai langsung full kerodong, kalian kasih full extra fooding. Saran saya sih kalau bisa extra fooding itu jangan ditakar-takar ya teman-teman ya. Kasih aja jangkrik sepuasnya, ulat Hongkong mungkin boleh lah 5-5, lebih bagus lagi dikasih keroto ya. Nah itu kalian harus rutinin. Misalkan nih itu kalian rutinin, misalkan jangkrik kalian kasih 5-5 ya, seterusnya 5-5 teman-teman ya. Yang dirubah-rubah dari sebelum ngepur sampai sudah ngepur itu tetap 5-5.
Misalkan ulat hongkong itu seminggu 2 kali kasih 5-5 gitu. Nah itu tentuin hari apa aja. Itu biar memberi pelajaran atau biar dia beradaptasi dengan rawatan kita. Seperti itu. Jadi kalian tentukan harinya, kapan dikasih extra fooding. Mungkin kalau jangkrik tiap hari ya kasih 5-5-5 ya. Terus kalau ulat hongkong sama kroto kan biasanya kan ya seperti settingan aja lah, seminggu 2 kali, seminggu 3 kali. Itu harus rutin. Misalkan hari Kamis kroto Kamis sama Sabtu, ya udah kalian tentuin. Setiap hari jangan berubah-ubah ya. Kamis Sabtu, besokannya Senin sama Kamis. Jangan begitu teman-teman, nanti dia kasihan. Burung takut nggak stabil nanti ketika sudah dewasa. Nah ini seperti di depan saya ya. Jadi contohnya ini cacar saya biarin aja, nggak ada tahapan penjinakan atau apa. Ini hariannya saya kasih jangkrik 2, pagi 2, sore 2 gitu. Nih kita lihat ya. Kalian bisa perhatikan ya teman-teman ya. Ini dia sangat terotol ya, lagi mutasi ke bulu dewasa. Dia kalau dideketin gerabak teman-teman. Tapi ketika saya taruh jangkrik ya makan-makan aja gitu. Karena memang untuk masalah burung jinak atau girasnya itu tergantung karakter. Misalkan memang dia karakternya jinak ya pasti bakalan jinak gitu. Karena kita udah rawat lama pasti lama-kelamaan jinak sendiri gitu. Kalau untuk kacer trotol itu nggak usah di sering-sering perawatan teman-teman ya. Hariannya full kerodong aja. Jemur boleh lah sedikit-sedikit aja ya. Ya setengah jam aja tiap hari juga boleh, setiap pagi. Untuk mandi seminggu sekali aja. Yang penting extra fooding itu rutin ya teman-teman. Nah, lalu hariannya itu di full kerodong aja, jangan diablak, takutnya nanti dia kebiasaan gitu. Karena kita ingin mendengarkan kicauannya ya. Ujung-ujungnya nanti dia kebiasaan, udah dewasanya itu nanti yang susah teman-teman. Untuk stabilnya gitu, karena biasa gacor ya, jadi tenaganya itu ya udah habis duluan gitu. Jadi kita harus menyimpan tenaganya dia itu sedari muda seperti ini teman-teman ya. Kalau bisa sih kalian lebih bagus itu diumbar teman-teman ya. Tapi seminggu sekali saja, dan itu juga jangan sering-sering. Ya 2 minggu sekali lah. Karena kan fisiknya masih lemah dia. Jadi jangan terlalu banyak perawatan, takut kecapean ya. Nanti berpengaruh sama bulunya teman-teman. Takutnya dia nanti lama ke bulu dewasanya jika kita terlalu kebanyakan perawatan. Kalau saya sih ini jemur ya seminggu bisa dikatakan 2 kali aja kalau misalkan emang lagi panas aja. Harian full kerodong, jangkrik 2 ya. Ulet hongkong seminggu 2 kali, kroto seminggu sekali. Dan itu kroto itu saya kasih di hari Minggu ya. Mandi malam di hari Jumat, seminggu sekali juga. Udah seperti itu aja teman-teman, saya rutinin aja udah. Nah ini alhamdulillahnya dia ketika di trek sama kacer dewasa, dia masih ngelawan, berani gitu. Udah mulai buka-buka ekor ya, tapi saya sebentar saja. Yang penting tes aja gitu, oh nih burung mentalnya ada dan ibaratnya faktornya itu masih ada gitu, terjaga gitu, berarti udah muncul faktornya. Jangan terlalu lama dan jangan terlalu sering di track. Kalau sesekali aja pengen lihat mentalnya dia ada apa enggak ya boleh dah sekali aja. Selebihnya ya jangan gitu. Hanya cukup tahu saja oh ini kacar ada gitu. Ya paling saya tes untuk mentalnya itu ya bulan sekali ya. Bulan kemarin juga saya tes masih. Nah ini cuman dia ibaratnya kerjanya aja gitu. Sekarang udah berani ngeplong, kemarin kan buka-buka ekor cuma ngeriwik, kalau sekarang udah berani buka suara dia, ngeplong-ngeplong tadi. Cuma lupa saya videoin ya.
Nah ini saya sharing aja untuk teman-teman ya. Berarti ini ada perubahan ke positif. Lihat hariannya tuh, burung jingkrak gitu. Nah jika kalian nggak dikerodong full ablak, itu dia udah kecapean seperti itu, dia loncat ya. Tadi kalian lihat sendiri ketika dikerodong dia anteng. Jadi biar dia nyimpan tenaganya dan lebih banyak istirahat agar dia cepat bermutasi ke bulu dewasa gitu, biar dia nggak capek dan nggak stres. Biasanya kan burung kayak gini lama stres teman-teman. Jadi jangan kalian hiraukan untuk masalah penjinakan, nanti dengan berjalannya waktu dia akan jinak sendiri gitu. Ada si kacer saya tuh yang trotol juga, masih trotol. Dia walaupun giras ketika saya pegang, tapi ketika sudah kenyang dia jinak teman-teman. Itulah yang dibilang karakter kacer berbeda-beda dan kita harus pahami. Nah ini mungkin karakternya giras teman-teman. Jadi ketika kacer ini justru kalau jinak itu yang malah curiga, ada timbul masalah biasanya. Karena ini udah saya style dua-dua ya, udah saya rutinin. Ya emang dia tetap giras ya udah, berarti memang karakternya seperti ini gitu. Yang penting ketika kita gantung, kita lewat, itu dia tetap bunyi gitu teman-teman. Kecuali kita gantung, itu udah rawatan lama ya, misalkan udah lebih dari sebulan kalian rawat masih seperti itu ya, ketika kita gantung nggak bunyi, nah itu baru bisa tanda tanya gitu, ada apa yang kacar. Tapi kalau misalkan digantungnya bunyi ya nggak apa-apa, kecuali kita deketin gini aja cuma nggak masih gerabakan, itu mah wajar, berarti karakternya dia emang giras seperti itu. Jadi poin-poinnya ketika kalian memelihara burung kacar masih muda atau trotol, usahakan rawatlah full kerodong teman-teman. Untuk hariannya dibuka ketika diberi makan saja, dijemur dan mandi. Untuk perawatannya itu kalau bisa seminggu 2 kali maksimal ya, minimal seminggu sekali saja. Lalu hariannya full kerodong, biarin dia mendengar suara-suara burung lain ya. Walaupun ada kacer dewasa juga nggak apa-apa, kalian dekatkan. Yang penting full kerodong aja dan jangan pernah melihat kacer dewasa. Kalau di track boleh, tapi kalau misalkan harian yang melihat itu jangan, berpengaruh nanti ke mentalnya si kacer ini. Nah lalu kalau bisa tiap hari kalian full masterin ya, misalkan ya tempelin aja burung-burung kecil nih seperti saya. Nah itu ada burung flamboyan, itu kerak basi, cucak hijau betina, perenjak. Nah ini cucak hijau. Nah dia di bawahnya sini. Nah di bawahnya aja lagi, di bawah lantai saya ini juga ada lagi. Dan saya kalau malam itu setelin suara MP3 ya, masteran MP3 malamnya gitu. Jadi pagi saya matikan, biarin burung-burung yang sekitar saya ini yang berbunyi gitu. Nanti dia masuknya seperti apa itu urusan dia gitu. Yang penting kita sejak seperti ini kita harus full masterin ya. Syukur-syukur misalkan kalian punya MP3 atau tip ya, kalian taruh aja di bawahnya dia. Suaranya kecil aja, udah dikerodongin aja gitu. Nanti lama-kelamaan juga bakal masuk kok teman-teman. Oke. Nah untuk extra fooding itu kalian tentukan sendiri, terserah kalian, boleh 5-5 tergantung dari karakter kacernya ya. Ini kan kacer kan body kecil ya teman-teman ya, makanya saya kasih extra fooding minim. Karena kalau misalkan saya kasih extra fooding misalkan 5-5, takutnya nanti kegemukan ya teman-teman ya, karena badannya gemuk itu teman-teman. Nah untuk pur, kalau saya kasih pur ayam, alasannya biar nutrisinya itu tercukupi teman-teman ya. Karena ini kayaknya mau bermutasi ke bulu dewasa, jadi buat dorongan dia agar dia cepat merontokkan bulunya itu, karena tuh bulu-bulu sayapnya itu udah bule ya, udah jelek ya teman-teman ya. Nanti ketika nanti udah bermutasi ke bulu dewasa, ini burung harus saya umbar karena memang lemas teman-teman ya. Tuh kalian lihat aja dari cara loncatnya, dia ngeper, nggak klek gitu. Nah kalian lihat ya, nih ini ciri-ciri burung yang lemas teman-teman. Nah tenaganya kurang.
dia gini nih kakinya, cetek gitu. Jadi kayak ngepet, tek. Nah, kalau yang asli dek langsung gitu ya. Tuh, mantul dia. Nah, itu jika ciri-ciri burung yang tenaganya kurang teman-teman ya, dan itu perlu perawatan teman-teman. Oke teman-teman ya, sekian dulu informasi dari saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.